Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari seminar proposal yang saya lakukan, yaitu rilisan gelanggang olahraga Yowana Mandala Tembau Kota Denpasar. Sebelumnya, dengan hormat, Bapak Penguji 1, Insinyur Iwayan Warnata MT, Bapak Penguji 2 atau Pembimbing, Insinyur Iketut Sugihantara MT, dan saya sebagai mahasiswa, Ida Bagus Gede Agung Panuntun Wisnu Manobo. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Olahraga merupakan salah satu upaya termudah untuk menjaga kesehatan. Terlebih di masa pandemi ini, kita dituntut untuk menjaga kesehatan lebih baik. Sayangnya, menurut data Menpora tahun 2018 yang sudah saya sisipkan di gambar di bawah yang saya ambil dari media kompas.com, hanya 35,7% rakyat Indonesia yang berolahraga. Hal ini didukung salah satunya karena kurang layaknya fasilitas olahraga yang ada di Indonesia. Salah satu upaya untuk pengadaan fasilitas olahraga ini adalah dengan cara membangkitkan bangunan fasilitas olahraga yang baru agar layak digunakan. Hal ini maksud saya adalah meredesain atau merenovasi bangunan-bangunan GOR yang sudah kurang layak digunakan sehingga dapat digunakan sebagaimana fungsinya kembali. Dan bangunan yang saya maksud adalah GOR Yowana Mandala Tembau Kota Denpasar. Masalah, kenapa saya memilih GOR ini? Yang pertama, dari usia bangunan, GOR ini diresmikan tahun 1983, menjadikan bangunan ini berusia hampir 40 tahun. Yang kedua, keadaan sekitar bangunan, kurang terawatnya area luar GOR, beberapa ada yang rusak dan tidak layak digunakan. Yang ketiga, struktur bangunan, beberapa retakan pada kolom dan rangka atap bangunan yang sudah berkarat. Dan yang keempat, ada tampilan bangunan dari GOR ini, banyak kerusakan pada fasade bangunan sehingga kurang menarik. Lanjut ke tujuan. Sebagai wadah. Kenapa? Merancang GOR sebagai wadah untuk berbagai macam kegiatan olahraga. Yang kedua, upgrade, menambah fasilitas yang ada di GOR dan merancang GOR ini agar dapat difungsikan dengan lebih maksimal. Dan yang ketiga, multifungsi, merancang GOR bukan hanya untuk sebagai fasilitas olahraga, namun untuk bangunan multifungsi. Lanjut ke bab 2, studi literatur. Gelanggang olahraga. Seperti yang dipaparkan di sana, gelanggang dan olahraga. Gelanggang olahraga adalah arena atau tempat untuk menampung kegiatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk menyehatkan badan serta pikiran. Selanjutnya, ada tipologi gelanggang olahraga. Tipe A, GOR yang dapat menampung 7 cabang olahraga serta menampung minimal 3.000 tempat duduk. Tipe B, menampung 6 cabang olahraga dan memiliki kapasitas tempat duduk 1.000 sampai 3.000. Dan tipe J, gelanggang olahraga terkecil dengan 4 cabang olahraga dan maksimum menampung 1.000 tempat duduk. Lanjut ke zonasi gelanggang olahraga. Zona 1 berisi kegiatan olahraga, masuk keluar arena, dan pemisah penonton dan atlet. Zona 2 berfungsi sebagai untuk menertibkan penonton, mengatur evakuasi, dan mengatur sirkulasi. Zona ketiga berisi akses luar bangunan, pengaturan sirkulasi, dan sebagai evakuasi darurat. Zona 4 berisi daerah bebas darurat, yang kedua sirkulasi luar bangunan dan penyaringan pengunjung, dan berisi area pengamanan terakhir. Lalu ada kriteria umum fasilitas di gelanggang olahraga. Untuk fasilitas pemain ada ruang ganti pemain, ruang ganti pelatih dan wasit, ruang masas dan fisioterapi, ruang medis, ruang tes doping, ruang pemanasan, ruang latih beban, dan ruang rehat pemain atau players lounge. Dan untuk fasilitas pengelola ada ruang manajer, ruang sekretariat, ruang pengawas pertandingan, ruang wasit, ruang serbaguna atau rapat, dan gudang kelengkapan. Dan untuk penonton, fasilitas penonton ada fasilitas untuk VIP, pintu masuk atau entrance hall, ada selasar atau koridor atau concourse, ada tribun penonton untuk umum, ada toilet penonton untuk umum, ada fasilitas ibadah, dan ada kantin. Lalu ada kriteria umum lokasi untuk gelanggang olahraga. Yang pertama ada tata ruang dan infrastruktur dengan syarat sesuai rencana tata ruang wilayah, infrastruktur yang memadai, dan akomodasi dan rumah sakit yang memadai. Lalu ada luas lahan tersedia dengan syarat KDB maksimum 20%, lahan 3 kali luas lantai dasar bangunan, dan minimumnya adalah 2 kali luas lantai dasar bangunan.
Lalu ada topografi dan kondisi lahan dengan syarat tanah yang rata, tidak miring yang ekstrim, daya dukung tanah yang baik, tidak labil, bukan rawa, dan tidak rawan longsor. Lalu ada klimatologi. Site untuk GOR memiliki curah hujan yang tinggi, berangin kencang, dan memiliki frekuensi dan intensitas petir yang tinggi. Lalu ada kelestarian lingkungan dengan syarat bangunan tidak boleh berdampak untuk kerusakan lingkungan, dan bangunan bisa menjadi area hijau agar ada dampak positif dari bangunan. Perlu diingat untuk kriteria umum lokasi ataupun kriteria lainnya itu berbeda-beda dengan setiap tipe GOR yang akan dirancang. Preseden gelanggang olahraga. Ini merupakan studi preseden yang saya gunakan. Yang pertama ada GOR Ngurah Rai, yang kedua ada Jihlava Multipurpose Arena, dan yang ketiga ada GOR Merpati. Lalu dari hal itu saya mendapat usulan tema dan konsep dasar umum untuk sekarang. Untuk tema neo-vernakular, yaitu penggabungan unsur tradisional regional yang kali ini ada di Bali dan unsur modern ketampilan bangunannya. Lalu untuk konsepnya, yaitu form follow function, yaitu bentuk ruang-ruang GOR yang akan mengikuti fungsi yang akan ditentukan. Lalu ada studi literatur utilitas gelanggang olahraga, yaitu ada utilitas tata cahaya, yang syaratnya penerangan tidak menyilaukan, pencegahan silau sesuai standar, perletakan lampu disesuaikan, pencahayaan seragam serta memberi kesan dan suhu warna. Untuk latihan minimum 200 lux, untuk pertandingan 300 sampai 600 lux. Untuk pengambilan gambar untuk media-media TV atau yang lainnya adalah 1200 lux. Dan fasilitas generator set minimum dengan kapasitas 60% dari daya yang terpasang dan dapat memasuk 100% kebutuhan daya untuk lampu. Lalu generator set paling lambat menyala 10 detik sejak listrik diputus. Dan yang terakhir pencahayaan emergensi setidaknya 20% dari pencahayaan yang ada. Untuk utilitas tata warna, syaratnya koefisien refleksi dan tingkat warna langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan. Dan untuk cabang olahraga tertentu dapat menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku seperti pada tabel yang sudah disajikan di sini. Utilitas selanjutnya ada tata udara. Syaratnya untuk ventilasi alaminya, luas bukaan minimum 40% dari luas dinding efektif. Dan yang kedua, ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang atau cross ventilation. Dan untuk ventilasi buatan, syaratnya volume pengganti udara dalam ruang minimum sebesar 15-25 meter kubik per jam per orang dan cukup merata pada seluruh bagian ruang. Dan syarat yang kedua, alat ventilasi buatan tidak boleh menimbulkan kebisingan atau gangguan suara lainnya baik di dalam arena maupun di tribun penonton. Untuk utilitas tata suara, syaratnya mencakup akustik gedung, sistem tata suara, dan public address. Akustik luar ruangan untuk mengurangi kebisingan luar ke dalam interior bangunan. Lalu kebisingan luar maksimal 60 desibel, gunakan noise barrier untuk peredam. Lalu kebisingan dalam bangunan maksimal 45 desibel. Lalu sistem tata suara minimum berkekuatan 75 desibel untuk komunikasi darurat pengeras suara minimum 115 desibel. Bab 3 metodologi penelitian. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Tahap awal merupakan tahap pengumpulan data. Setelah terkumpul data yang disimpulkan, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada data primer. Data primer diklasifikasikan menjadi dua dari cara yang didapat, antara lain observasi dengan langsung ke site untuk melakukan observasi, dan kedua wawancara orang-orang di sekitar site untuk mendapat data yang lebih banyak. Lalu ada data sekunder, dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam tinjauan teori terutama mengenai permasalahan yang ada, dapat berupa e-book atau jurnal, dan lain-lain. Lalu ada pengolahan data. Dalam metode pengolahan data yang dipergunakan dalam perencanaan dan perancangan fasilitas olahraga ini akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama ada kompilasi data. Pada metode ini akan melakukan pemilihan data yang disajikan dalam bentuk uraian, deskripsi, gambar, tabel, grafik, hingga foto. Yang kedua ada klasifikasi data, merupakan proses dalam memilah data ke dalam bentuk penjelasan yang disesuaikan dan dijabarkan menurut tingkatan dalam proses analisa data. Lalu ada analisis data. Teknik pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian antara lain. Yang pertama ada teknik deskriptif.
Metode ini akan menjelaskan mengenai bagaimana proses kegiatan dalam perencanaan dan perancangan dalam konteks sarana olahraga, terlebih dalam fasilitas gelanggang olahraga. Yang kedua, ada teknik komparatif, metode yang dapat memilah dan membandingkan antar teori dengan literatur sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam perencanaan dan perancangan fasilitas gelanggang olahraga ini. Lalu ada lokasi dan subjek penelitian, yaitu spesifikasi dari site gelanggang olahraga Yowana Mandala Tembau Kota Denpasar. Lokasi Gor Yowana Mandala Tembau Denpasar terletak di Jalan Trengguli nomor 5 Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Sirkulasi dan pencapaian dapat diakses di dua arah jalan akses utama yang ditunjukkan tanda panah di gambar, dan hadirnya gor ini memberi fasilitas olahraga di tengah pemukiman masyarakat Tembau dan Desa Penatih. Lalu ada orientasi arah angin dan matahari. Orientasi arah matahari terbit dari timur kemudian terbenam ke arah barat, sedangkan orientasi arah anginnya bergerak dari barat hingga ke timur. Lalu ada tautan lingkungan yang saya sudah sajikan dalam bentuk gambar di samping dengan warna kuning sebagai fasilitas komersil, biru sebagai pemukiman warga, dan hijau sebagai fasilitas pemerintahan. Lalu ada bentuk dan kontur site. Kontur rata tanpa ada kemiringan yang ekstrim dapat dilihat pada gambar di samping, dan vegetasi di sekitar site dominan terletak di area parkir dan entrance seperti gambar yang sudah saya sajikan di samping. Lalu ada kebisingan. Tingkat kebisingan saya sajikan menggunakan warna seperti gambar di samping. Untuk merah tingkat bising tinggi, kuning tingkat bising rendah, dan hijau untuk tingkat bising yang rendah. Yang kuning itu sedang dan hijau yang rendah. Lalu ada analisa utilitas site. Yang merah itu adalah aliran listrik, yang biru itu adalah aliran PDAM. Dan selanjutnya ada analisa SWOT. Apa itu? Sekarang akan dijelaskan secara langsung. S, strength atau kekuatan. Perlu adanya fasilitas olahraga. W, weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya kurang terawatnya fasilitas GOR di Denpasar, dan yang kedua, GOR kurang digunakan sebagai tempat serbaguna, hanya dipikir sebagai tempat untuk berolahraga. Lalu ada O, opportunity, peluang. Yang pertama, GOR dapat mewadahi keperluan serbaguna masyarakat, dan yang selanjutnya, redesign akan memulihkan kembali fungsinya. Dan T, ada threat atau tantangan. Yang pertama, kurang luasnya lahan GOR ini yang saya akan rancang untuk dapat ditingkatkan sebagai GOR dengan tipe yang lebih tinggi seperti tipe A, dan merancang GOR, dan tantangan selanjutnya adalah merancang GOR agar dapat berfungsi baik dan maksimal. Jadi untuk kesimpulan dari apa yang saya sudah jelaskan, dari pemahaman yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa redesain gelanggang olahraga Yowana Mandala Tembau Kota Denpasar ini sangat disarankan agar dapat mendorong penggunaan GOR ini untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga agar saat penggunaannya pengguna merasa nyaman, aman, dan dapat memaksimalkan sebaik mungkin fasilitas yang ditampung di dalamnya. Selain itu, dari tampilan redesign ini diharapkan agar dapat menjadi ikon baru bagi daerah di sekitarnya, yaitu daerah Kelurahan Tembau Kota Denpasar. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ide Bagus Kidiagung Panuntun Wisnu Manuaba dengan NIM 17621211141.